Assalamualaikum, kembali lagi bersama Kakak di Matkin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya uji kompetensi 2 bab kelarutan dan hasil kelarutan ya, kimia kelas 11 semester 2. Ya, langsung saja ya soal nomor 1. Diketahui KSP PbCl2 adalah 1,6 kali 10 pangkat min 5. Ditanya kelarutan PbCl2 di dalam NaCl. Ini namanya kelarutan dalam suatu senyawa ion senama ya. Langkahnya kayak gini deh. PbCl2 kamu ionkan terlebih dahulu, lalu baru dilarutkan ke dalam NaCl. NaCl juga kita ionkan menjadi Na+ dan Cl-. Nah, ini kan ada ion yang sama tuh. Ion yang sama nanti konsentrasinya sama ya. NaCl itu kan konsentrasinya 0,1 m. Nih di sini nih. Maka di sini kan juga 0,1 m ya. Artinya ini juga sama 0,1 m. Sampai sini paham ya? Diketahui KSP PbCl2 adalah 1,6 kali 10 pangkat min 5. Nah, kelarutan yang belum diketahui yang mana, Mbak? Ini yang belum diketahui. Karena dia pangkat 1, maka kita buat S pangkat 1. Begitu guys, kita masukkan. KSP sama dengan konsentrasi Pb2+-nya ya. Pb2+ pangkat 1 dikalikan Cl- pangkat 2. KSP-nya 1,6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan S pangkat 1 sama dengan 10 pangkat min 1 pangkat 2 ya. Jadi 10 pangkat min 2. Ketemulah nilai S1-nya, bukan S1 ya. Ketemulah nilai kelarutan Pb2+ adalah 1,6 kali 10 pangkat min 3. Min 5 dibagi min 2. Oke ya guys, jawaban yang tepat adalah poin B. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Kelarutan kalsium sulfat paling kecil. Begini, langkahnya CaSO4 saya ionkan terlebih dahulu menjadi Ca2+ dan SO4 2-. Kalau kelarutan paling kecil, kamu carilah yang ionnya sama. Ada ion yang sama dan konsentrasi ion samanya itu konsentrasinya besar. Semakin besar konsentrasi ion senama, maka kelarutannya justru semakin kecil atau semakin mudah mengendap. Jadi langkahnya kita carilah konsentrasi ion senama yang paling besar. Semakin besar konsentrasi ion senama, kelarutan semakin kecil. Poin A, Na2SO4 di sini terion menjadi 2Na+ dan SO4 2-. Konsentrasi ion yang sama adalah SO4 2-. Na2SO4 itu 0,01. Maka nanti SO4-nya juga 0,01 m. Kita cek poin 2. Ada CaCl2 terion menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Yang sama mana Mbak? Yang sama adalah Ca-nya. CaCl2 itu 0,02. Maka nanti Ca2+-nya juga 0,02 m. Oke, kita cek poin C. K2SO4 terion jadi 2K+ dan SO4 2-. Konsentrasinya 0,02. Ion yang sama tuh SO4 2- ya. Maka ini juga 0,02 m. Poin D. Ada CaNO32 terion jadi Ca2+ dan 2NO3-. Ya, di sini CaNO32-nya konsentrasinya 0,05 m. Ion yang sama dengan CaSO4 itu adalah Ca ya, maka di sini Ca juga konsentrasinya 0,05. Yang terakhir itu adalah Al2SO4 3. Terion menjadi 2Al3+ dan SO4 2-. Ada 3 koefisiennya. Di sini konsentrasinya 0,01 m. Ion yang sama yaitu SO4 ya. Nah, konsentrasi SO4-nya berapa? 3/1 dikalikan 0,01. 0,03. Nah, tugas kita mencari ion senama yang konsentrasinya paling besar itu mana? 0,01, 0,02, 0,02, 0,05, 0,03. Jawaban yang tepat itu adalah poin D.
Jadi, jika kalsium sulfat kita larutkan ke dalam kalsium nitrat yang konsentrasinya 0,05 m, maka paling kecil kelarutannya ya, atau semakin mudah mengendap. Ya, kita masuk ke nomor 3 ya. Jika hasil kali kelarutan MgCO3 hasil kali kelarutannya 3,5 kali 10 pangkat min 8, kelarutan MgCO3 dalam MgOH2 yang pH-nya 11 plus log 4. Nah, kita tahu bahwa MgOH2 ini adalah senyawa basa. Kalau basa nanti bermain OH-. Nah, karena dia pH-nya 11 plus log 4, maka kita mencari pOH dulu ya. Rumusnya 14 kurangi pH. 14 dikurangi 11 plus log 4. 14 kurangi 11 adalah 3, min sama plus itu jadi min. 3 min log 4. Maka ketemulah nanti nilai OH-nya. Ini saya hapus ya yang ini. Ketemulah MgOH2, nanti nilai OH-nya 4 kali 10 pangkat min 3 ya dari pOH. Sekarang kita masing-masing ionkan ya, MgCO3 terion menjadi Mg2+ dan CO3 2-. Lalu ada MgOH2 itu terion menjadi Mg2+ dan 2OH-. Kita peroleh konsentrasi OH-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3 m. Nah, ternyata MgCO3 jika kita masukkan ke dalam MgOH2 ada ion yang sama yaitu Mg. Nah, maka nanti konsentrasi Mg di sini tuh berapa? 1/2 dikali ini. Ya, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 m. Artinya konsentrasi Mg di atas itu juga 2 kali 10 pangkat min 3 m. Oke ya. Nah, ditanya kelarutannya, ini yang belum kita peroleh. Ini S yang kita cari, KSP-nya sudah ada. Ya, yuk kita masukkan, maka nanti KSP-nya adalah konsentrasi Mg2 plus pangkat 1, CO3 2- pangkat 1, 3,5 kali 10 pangkat min 8, 2 kali 10 pangkat min 3, S pangkat 1. 3,5 dibagi 2 itu adalah 1,75. 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat min 5. Inilah kelarutan MgCO3 di dalam MgOH2. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Nomor 4. Sebanyak 250 ml larutan BaCl2, saya tuliskan dulu ya, barium klorida, 250 ml 0,02 m ditambahkan ke dalam K2CrO4 250 ml 0,02 m. Massa BaCrO4 yang mengendap sebanyak, ini adalah stoikiometri ya Dik, akan menghasilkan BaCrO4 barium kromat ya, dan kalium klorida. Kita setarakan terlebih dahulu, ini sudah setara. Kita akan buat mula-mula reaksi sisa. Nah, ini pakainya mol ya. Kita gunakan mol di sini ya, M dikalikan P. 250 dikalikan 2 itu adalah 500, maka 500 dibagi dengan 105 ya. 5 milimol, ini juga 5 milimol. Masing-masing molnya sama, maka masing-masing habis. Maka nanti barium kromatnya itu adalah terbentuk 5 milimol juga. Nah, ditanya massa yang mengendap ya. Apa rumusnya massa? Rumusnya massa itu adalah mol dikali dengan mR. Molnya itu adalah 5, tetapi 5 milimol saya jadikan mol, maka dibagi 1000. mR-nya berapa Mbak? Kita hitung yuk. Oh, udah ada. Maaf ini, udah ada ya. mR-nya itu adalah 253. Oke. 5 dikalikan 3 itu 15, simpan 1. 5 kalikan 5, 25, maka jadi 26. 5 kalikan 2, 10, 12 ya. Kita bagi dengan 1000. Maka nanti hasilnya adalah 1,265 gram.
Jawaban yang tepat adalah poin C. Larutan KCl dicampur dengan AgNO3. Jika kedua larutan tersebut mempunyai volume yang sama, campuran kedua larutan yang tidak menghasilkan endapan adalah ini ya. Kalau menghasilkan endapan atau lewat jenuh ya, kata lainnya, maka nanti Kc lebih besar dari Ksp. Lalu di soal disebutkan bahwa volumenya sama, maka nanti V1 ya. V1 ya sama dengan V2 ya, volumenya sama. Saya anggap berarti V karena volumenya sama. Kita akan uraikan dulu ya AgCl ini. AgCl terion menjadi Ag plus dan Cl-. Maka nanti Kc rumusnya adalah konsentrasi Ag plus pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali Cl- pangkat 1 ya. Untuk poin A, konsentrasi di sini rumusnya adalah mol dibagi volume total ya, D. Nah, ini rumusnya. Untuk A, Ag plusnya didapat dari sini. Rumusnya mol itu adalah M kalikan V. Saya masukkan ya. Kc-nya itu kan pakai ini ya, Ag plus sama Cl-. Ag plusnya berarti 5 kali 10 pangkat min 4 dikalikan volumenya dibagi volume total, maka V ditambah V yaitu 2V dikali dengan Cl-, 1 kali 10 pangkat min 3 dikalikan volumenya, karena volumenya sama, V ditambah V jadi 2V. Nah, ini kan kita hilangkan kayak gini ya, kita hilangkan. Oke ya, maka menjadi 5 bagi 2 berapa? 2,5 ya. 2,5 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,5 kali 10 pangkat min 3. 2,5 dikali dengan 0,5 itu adalah 1,25. 1,25 kali 10 pangkat min 7. Nah, dari sini kita peroleh bahwa Kc-nya lebih besar dari Ksp. Nah, kan Ksp-nya tuh ini. Karena Kc lebih besar dari Ksp ini ya, maka artinya terjadi endapan. Maka ini mengendap. Yang dicari adalah yang tidak menghasilkan endapan. Oke? Nah, sekarang saya akan lihat ya. Nanti kalian coba satu persatu ya. Caranya sama. Saya akan langsung aja ke poin D. Di sini terlihat sekali. Kc-nya itu berarti kan kita kayak gini ya tadi ya. Ag plus pangkat 1, Cl- pangkat 1. Ag plusnya ya untuk poin D ya, saya ambil poin D. Ag plusnya yaitu 1 kali 10 pangkat min 5 dikalikan volumenya dibagi dengan volume total. V-nya itu sama ya, V1 sama dengan V2. Saya anggap sebagai V. V tambah V maka 2V. Cl-nya tuh ini 5 kali 10 pangkat min 5 kalikan V, M kalikan V dibagi dengan volume total maka 2V karena volumenya sama. Ini kan hilang ya, D. Nah, ini hilang. Oke. Maka menjadi 0,5 kali 10 pangkat min 5 dikali 5 bagi 2 itu 2,5 ya, kali 10 pangkat min 5. 0,5 dikali dengan 2,5 itu adalah 1,25. 1,25 kali 10 pangkat min 10. Nah, kita lihat 10 pangkat min 10 untuk untuk Ksp maaf, ini juga Kc-nya 10 pangkat min 10. Lalu kita lihat di sini 1,25 Ksp-nya 1,8. 1,25 dengan 1,8 itu besar mana? Besar 1,8. Nah, artinya di sini Ksp lebih besar daripada Kc. Ya, atau dibalik aja, Kc lebih kecil daripada Ksp. Karena Kc kurang dari Ksp, maka artinya belum jenuh atau masih larut. Begitu ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah poin D, yaitu tidak menghasilkan endapan. Karena syaratnya menghasilkan endapan tuh ini ya, D. Kc lebih besar daripada Ksp. Oke? Ya, saya bahas 5 soal terlebih dahulu ya. Untuk nomor 6 sampai dengan 10 kita akan simak untuk part keduanya. Semangat belajarnya. Assalamualaikum.